Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil proyek 3 kami yang berjudul Patani atau Platform Aplikasi Tani. Digital untuk monitoring sawah, prediksi hasil panen, dan pendampingan petani di Kabupaten Indramayu. Sebelum kami memulai presentasinya dan demo produk kami, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Aprilia Maharani Firdaus, 6230799 dan dua rekan saya, silakan. Perkenalkan, nama saya Julfajan Fajar dengan NIM 231705. Perkenalkan, nama saya Ariel dengan NIM 23071102. Jadi latar belakang kami membuat website Patani ini, pertama itu karena Indonesia merupakan negara agraris dengan potensi pertanian yang besar. Namun di tingkat petani, pengelolaan data pertanian masih banyak dilakukan secara manual, seperti pencatatan lahan, riwayat panen, hingga kondisi pertanian seringkali belum terdokumentasi secara terstruktur. Nah, kondisi ini juga masih ditemukan di Kabupaten Indramayu yang sebagai salah satu lumbung padi nasional dengan produksi padi yang tinggi. Besarnya potensi pertanian di daerah ini belum sepenuhnya didukung oleh sistem digital berbasis data yang mampu membangun petani dalam pengelolaan sawah dan pengambilan keputusan. Nah, karena itu dibutuhkan sebuah platform yang dapat membantu petani mengelola data lahan, memantau kondisi pertanian, serta memprediksi hasil panen secara lebih terukur dan berbasis data. Jadi bisa kami simpulkan bahwa latar belakang kami membuat website ini yaitu yang pertama data lahan dan riwayat panen itu tidak terdokumentasi dengan baik. Lalu petani itu masih kesulitan memantau lebih dari satu lahan. Lalu perubahan iklim membuat musim tanam semakin sulit diprediksi dan pengambilan keputusan masih bergantung pada perkiraan pribadi. Next. Rumusan masalah yang dapat kita angkat dari latar belakang tersebut yaitu yang pertama, bagaimana membangun sistem pengelolaan data lahan pertanian berbasis website yang lebih terstruktur. Lalu yang kedua, bagaimana mengimplementasikan machine learning untuk prediksi hasil panen padi. Lalu yang ketiga, bagaimana mengintegrasikan data cuaca sebagai variabel prediktif. Lalu bagaimana merancang fitur konsultasi berbasis artificial intelligence atau AI. Dan yang terakhir, bagaimana menyediakan layanan konsultasi yang lebih kontekstual sesuai kondisi lahan pertaniannya. Next. Tujuan dibuatnya website ini yaitu yang pertama, membangun sistem pengelolaan data pertanian berbasis website, lalu membantu petani mencatat riwayat lahan dan hasil panen, lalu mengimplementasikan model machine learning untuk prediksi panen, lalu mengintegrasikan data cuaca melalui Weather API atau API cuaca, lalu mengembangkan fitur konsultasi berbasis AI, dan mendukung pengambilan keputusan pertanian berbasis data. Karena bisa kita simpulkan juga di tujuan proyek ini, yaitu karena petani selama ini sering dipaksa untuk menebak-nebak kondisi musimnya. Nah, sistem ini tuh dibuat untuk mengubah proses tersebut menjadi lebih terstruktur dan terukur. Next. Silahkan selanjutnya dibacakan oleh dua rekan saya. Sekarang itu kita masuk ke batasan masalah. Batasan masalah yang pertama itu proyek ini difokuskan untuk di Kabupaten Indramayu saja. Yang kedua, komoditas yang dibahas hanya tanaman padi. Yang ketiga, sistem berbasis website bukan aplikasi mobile. Yang keempat, pengguna terdiri dari petani dan admin. Yang kelima, data utama berupa lahan, eh, historis panen, suhu, dan curah hujan. Untuk model prediksi itu kita menggunakan baseline agronomi, WMA, multiple linear regression, dan sistem tidak menggunakan sensor IoT atau citra satelit. Ini solusi yang ditawarkan yaitu Patani dikembangkan sebagai platform pertanian yang memiliki fitur yang pertama, pengelolaan data sawah, prediksi hasil panen, informasi cuaca, riwayat panen, forum diskusi petani, chatbot konsultasi AI, sistem
sistem notifikasi dan dashboard admin. Sistem ini dirancang agar petani dapat mengakses informasi pertanian dalam satu platform yang terintegrasi. Teknologi yang digunakan yaitu kita menggunakan framework Laravel, bahasa programnya itu PHP, database MySQL, dan API itu Weather API dan Grok Llama API dengan metode pengembangan agile berbasis prototyping dan pendekatan data driven. Untuk metode pengujiannya kita menggunakan black box text testing. Sekarang ke metode prediksi hasil panen. Petani menggunakan 3 pendekatan prediksi. Yang pertama, baseline agronomi, menggunakan rata-rata produktivitas nasional atau regional sebagai estimasi awal. Yang kedua, weight executional move average atau WEMA, memberikan bobot lebih besar pada data panen terbaru agar prediksi mengikuti tren terkini. Yang ketiga, multiple linear regression, menggunakan variabel luas lahan, suhu, dan curah hujan. Metode ini membantu sistem menghasilkan prediksi yang lebih rasional dan berbasis data historis. Oke, selanjutnya dibacakan oleh Julfa. Selanjutnya arsitektur sistem. Petani menggunakan 3 pendekatan prediksi. Yang pertama adalah alur sistem. Pengguna mengakses website melalui browser, lalu pengguna login ke sistem, lalu server Laravel memproses permintaan, lalu sistem mengambil data dari database, lalu hasilnya ditampilkan kepada pengguna. Komponen utamanya ada klien, web server, dan database. Lalu arsitektur client server dipilih karena lebih mudah dikembangkan dan dikelola untuk sistem berbasis web. Fitur utama petani dan admin. Fitur yang tersedia untuk petani ada dashboard petani, manajemen data sawah, prediksi hasil panen, perawatan tanaman, informasi cuaca, chatbot AI, forum diskusi, riwayat panen, notifikasi sistem. Lalu fitur-fitur tersebut dirancang agar petani dapat melakukan pencatatan dan memantau secara lebih terstruktur. Admin memiliki fungsi mengelola data petani, mengelola data sawah, memantau forum diskusi, mengelola laporan sistem, mengelola transaksi premium, lalu mengatur konfigurasi sistem. Dashboard admin membantu proses monitoring data pertanian secara terpusat. Lalu petani menggunakan chatbot berbasis Grok LL Llama. Fungsi chatbot menjawab pertanyaan pengguna, memberikan rekomendasi budidaya, membantu konsultasi pertanian, mendukung interaksi berbasis bahasa alami. Pendekatan LP memungkinkan pengguna bertanya menggunakan bahasa sehari-hari tanpa harus memahami istilah teknis. Manfaat sistem bagi petani membantu pencatatan data pertanian, mendukung pengambilan keputusan, lalu mengurangi resiko kesalahan perencanaan. Bagi admin, mempermudah monitoring data pertanian. Bagi pengembangan teknologi menjadi implementasi AI dan machine learning di bidang pertanian. Untuk bagian akademiknya menjadi referensi penelitian sistem pertanian digital. Untuk pengujian sistemnya, untuk pengujian sistem ini akan kita presentasikan di demo websitenya. Oke. baik, untuk kesimpulannya, petani dikembangkan sebagai platform pertanian digital berbasis web yang membantu petani dalam yang pertama mengelola data lahan, lalu mencatat riwayat panen, memperoleh prediksi hasil panen, mengakses informasi cuaca, dan melakukan konsultasi berbasis AI. Sistem ini diharapkan dapat mendukung pengembangan keputusan pertanian yang lebih terstruktur, terukur, dan berbasis data di Kabupaten Indramayu. Kami akan mendemonstrasikan website petani kami. Di sini Loading. ini tampilan awal websitenya.
tampilan landing page-nya. Lalu misalkan kita scroll ke bawah, itu ada fitur-fitur yang ada di dalam website Patani. Lalu jika kita scroll ke bawah lagi, itu ada untuk daftar. Jika kita tidak punya akun, bisa kita klik. Tampilannya seperti ini, seperti foto profile, lalu nama lengkap, email, nomor telepon, nick, bisa alamat lengkap kitanya itu di mana, dan kita masukkan password. Jika kita sudah mempunyai akun, bisa klik masuk di sini. Ya, bisa login terlebih dahulu dengan menggunakan email dan passwordnya. Yang berikut tampilan dashboard website Patani kami. Di sini ada tentang total luas lahan yang kami punya, lalu status tanamannya, lalu estimasi panen dan prediksi hasil panen yang kami punya. Lalu ada informasi cuaca hari ini juga, yaitu suhu, kelembapan, curah hujan, dan kecepatan angin. Lalu jika kita scroll ke bawah lagi itu ada grafik perkembangan produksinya. Lalu jika kita scroll ke bawah lagi itu ada grafik riwayat panen. Lalu kita bisa ke data sawah. Di data sawah ini kita bisa tambahkan data sawah yang kami punya, seperti nama sawahnya itu apa. Bisa diklik nama sawah, seperti nama sawahnya itu apa, lalu luas sawah tersebut misalkan dengan nama A, luas sawahnya itu berapa, lalu lokasinya itu di mana, sawahnya di desa apa, kecamatan apa, dan jenis padi yang sudah ditanami itu jenis padinya apa, lalu tanggal menanamnya itu kapan, lalu kondisi tanahnya itu baik seperti subur, sedang, atau kurang. Lalu kondisi airnya itu baik, cukup, atau kurang. Dan catatannya itu bisa opsional, bisa kita isi sendiri. Kita juga bisa mengeditnya, seperti misalnya kita ingin mengganti luas lahannya, atau nama sawahnya, atau kondisi air, kondisi tanah, dan lain-lain. Selanjutnya ke prediksi panen. Nah, di prediksi panen ini kita bisa menghitung, memprediksi hasil panen yang akan kami dapatkan. Contohnya kita pilih salah satu nah, di sawah milik Zulfa ini luas lahannya itu 9,95 hektar. Kondisi tanahnya itu sedang, kondisi airnya itu baik, dan jenis padinya itu padi sawah. Lokasinya itu di Lajer Indramayu, dan fase tanamnya itu vegetatif. Nah, kita bisa klik hitung prediksi dengan ML. Nah, prediksi itu. Nah, jadi setelah diprediksi, tanggal tanamnya itu 31 Mei 2026. Sawahnya Zulfa ini memprediksi hasil 59,10 ton. Lalu metode mesin learning-nya itu menggunakan agronomi, dan confident-nya itu 60% akurat. Lalu rekomendasinya itu seperti data historis panen belum cukup, ini nih kayak belum terlalu akurat karena datanya itu belum ada 5 data, baru hanya ada berapa itu, dua data. Ya. Selanjutnya akan dipresentasikan oleh rekan saya, silahkan. Selanjutnya ada kita ke fitur perawatan sawah. Fitur perawatan sawah itu buat mengelola jadwal perawatan dan monitoring kegiatan. Ini misal contoh untuk tahap perawatan, kita bisa memilih sawah yang mana yang ingin menambahkan data buat perawatnya. Misal yang ini tanggal kita menyiramnya atau merawat, ini jenis perawatannya, dengan nama kegiatannya. Deskripsi itu opsional, dan bahan, jumlah, dan satuan kali liter itu harus diisi, serta biaya juga.
Selanjutnya kita ke info cuaca. Di info cuaca itu menunjukkan cuaca yang lokasi sawah kita. Ini live dan real time untuk cuacanya. Dan di bawahnya juga ada rekomendasi berdasarkan cuaca. Untuk nanamnya itu rekomendasi itu ya tergantung dari perkiraan ini untuk membantu saja. Selanjutnya kita ke chatbot AI. Nah, di chatbot itu untuk menanyakan gejala seperti hama dan apapun yang ingin ditanyakan seputar pertanian. Misalnya ini, waktu pemupukan urea yang tepat. Ini bisa dijawab oleh AI itu seperti ini. Ya. Oke. Selanjutnya bisa dibayarkan oleh Jul, Pak. Baik, selanjutnya ada feeder premium, di feeder premium. Oke. Untuk mengaktifkan fitur premium chatbot AI. Nah, di sini bisa kita pilih paket premiumnya. Contohnya yang 1 bulan lanjut menggunakan Kris. Di sini juga di fitur premium ini kita menggunakan Mitres. Nah, untuk bayar sekarangnya kita bisa didemonstrasikan. Contohnya menggunakan ShopeePay. Klik kanan barcode-nya. Klik kanan barcode-nya. Copy link, image address, back. Kembali kita masuk ke namanya mana Edganya kok nggak bisa dibuka ini Aiden lahir Mitres Payman simulator di sini karena buat uji coba doang. Kalau ini nanti bisa pakai uang sendiri sama seperti tabungan. Sini kita mencet Kris. Lalu kita copy ini yang tadi. Ini apa sih? Lalu scan QR. Nah, di sini tadi menggunakan apa? Metodenya. Nah, tadi Mas Sofi tahu. Lalu kita pay. Kita bisa ketik contohnya PIN yang kita masukkan. Confirm. Oke, sukses. Nice. Oke, di sini pembayaran langsung berhasil dan chatbot akan bisa digunakan. Nah, For your information, jadi chatbot pertanyaan ini nih kita tuh bisa ngajuin 5 pertanyaan. Lalu kalau misalnya udah limit itu kita bisa upgrade ke paket premium agar bisa lebih leluasa unlimited tanpa batas bertanya-bertanyanya. oke. Nah, nanti kan muncul ya tuh riwayat transaksinya ini sudah aktif pada 31 Mei 2002. Selanjutnya forum diskusi. Di forum diskusi ini kita bisa bikin topik. Judul topiknya contohnya hama. Salah. Hama apa? Tikus. Solo. Lalu kita bisa pilih kategorinya. Dipilih kategori ini ada hama penyakit, varietas padi, teknik budaya, pemupukan, pengairan, dan contohnya kayak gimana cara tulis sih males. Gimana cara mengatasi hama tikus? Nah, oke, lalu kita bisa posting. Baik, nah di sini topik sudah berhasil dibuat. Hama tikus, gimana cara mengatasi hama tikus? Dan di sini bisa para petani lain bisa berkomentar, saling berkomentar lebih tepatnya. Contohnya kayak apa sih Opeliao? Contohnya balas. Kita bisa like juga, tidak suka atau suka di sini. Bisa contohnya bisa apa ini contohnya kayak bagaimana cara mengatasi sawah yang
tiap bulannya mengecek dulu hanya karena dipatoknya dipindah-pindah oleh sama tetangga. Coba apa aja? Nah, ini cuma buat bisa saling berkomentar. Oke. Selanjutnya riwayat panen. Di riwayat panen ini kita untuk mengaktifkan status machine learning-nya kita harus mempunyai 5 data training. Di mana sih 5 data training-nya? Ini dia, 5 data training-nya. Nah, untuk menambahkan data training gimana sih, Bang? Ini tambahkan data panen. Lalu pilih sawahnya, tanggal panennya, hasil panen, kualitas panen. Kualitas panen ini ada gabah basah, gabah kering, beras. Nah, lalu harga jualnya, lalu catatan ini opsional. Di sini ada total panen seluruh keseluruhan sawahnya, rata-rata per hektarnya. Lalu total pendapatan pada tahun 2026. Di sini juga ada grafik panen 12 bulan terakhir, contohnya kayak di bulan Mei. Di bulan Mei ini ada 32.000 sekian. Dan di bulan Mei 2026 juga 3.002 sekian. Oke, selanjutnya kita di notifikasi. Di notifikasi ini kenapa dah? Di notifikasi ini semua notifikasi ini dari pemberitahuan dari admin petani atau kayak ketua taninya. Contohnya kayak ada verifikasi lulus, di sini ada peringatan dari admin, hama, maaf. Terus selanjutnya ada pengaturan. Di pengaturan ini kita bisa nama lengkapnya bisa diganti, email, nomor telepon, NIK, desa, kecamatan, alamat lengkap, dan lain-lain. Dan untuk foto profil juga yang ini kita bisa ganti. Dan untuk formatnya ini JPG, PNG, dan WebP. Untuk ukurannya 2 MB. Lalu bisa kita ganti password. Ya, oke. Logout. Kita masuk ke ini untuk loading screen. Ya, enggak. Aku daftar. Salah. Maaf guys, ini admin pakai. Oke, kita masukkan saja. Selanjutnya ini tampilan dashboard adminnya. Di dashboard admin ini ada total berapa petani yang sudah memakai website ini, lalu total luas sawah seluruh petani, lalu produksi tahun ini itu berapa total keseluruhan produksi tahun ini, total keseluruhan produksi para petani tahun ini, lalu diskusi yang aktifnya itu ada berapa dari total petani itu, lalu ada status sawahnya juga seperti aktif, siap panen, dan istirahatnya itu ada berapa, lalu status petaninya itu ada yang aktif dan non aktif, lalu kinerja tahun ini tuh total pendapatannya itu berapa, dan rata-rata per hektarnya itu berapa. Lalu jika kita scroll ke bawah lagi itu ada grafik produksi dan targetnya. Lalu ada pertumbuhan petani selama 6 bulan juga. Dan jika kita scroll ke bawah lagi itu ada distribusi varietas padi dan aktivitas terbarunya itu apa, seperti notifikasi ini. Selanjutnya ada data petani. Di data petani ini total petani yang aktif di website ini itu ada berapa, lalu petani yang aktifnya itu ada berapa, dan petani yang baru memakai website ini itu ada berapa. Selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya. Selanjutnya di data sawah ini, data sawah itu isinya data seluruh petani dan verifikasi lahan dan kirim notifikasi ke petani. Ini total sawah yang aktif ada 7 dan belum diverifikasi itu 4 dan terverifikasi 3 yang ditolak 0. Di sini kita bisa melihat sawah-sawah petani, data sawahnya, dan kita bisa memverifikasi lulus atau menolak verifikasi tersebut dan mengirim notifikasi dan menghapus data sawah yang tadi. Selanjutnya ke laporan. Di laporan kita bisa melihat laporan dan statistik data produksi panen petani berdasarkan periode. Sini ada total produksinya, total pendapatan rata-rata per hektar, dan total lahan. Ada produksi dan pendapatan bulanan, distribusi kualitas, dan top
10 petani berdasarkan produksi. Di sini kita bisa mengekspor ke Excel dan ke ekspor ke PDF. Selanjutnya bisa diteruskan oleh Jufa. Baik, di forum manajemen ini kita bisa lihat topik dari para petani, contohnya kayak Aijan ini kategorinya hama penyakit yang melihatnya 1 dan seterusnya normal. Di sini juga kita bisa melihat detail dan admin juga bisa berkomentar juga ke para petani. Dan di sini kita bisa pin dan kunci topik ini. Selanjutnya ada transaksi premium. Di transaksi premium ini kita bisa melihat para petani yang menggunakan fitur premium. Contohnya ini ada Aidan, paket 1 bulan, harga 29.000, metodenya kris. Nah, statusnya aktif. Di sini juga bisa dihapus. Lalu selanjutnya ada fitur pengaturan. Di fitur pengaturan ini sama seperti fitur petani tadi, bisa ganti data lengkapnya, ganti foto, lalu passwordnya, dan tambahan di fitur admin ini. Di admin ini bisa ganti nama aplikasinya, nomor telepon kontak di ininya aplikasinya, lalu email kontak. Sekian presentasi dari kelompok 4. Kurang-kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.